pagi teman-teman semua, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memujikan dengan apa akan kubalas.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah lagi, walaupun via online ya Tuhan. Terima kasih juga karena sudah menjaga kami selama semingguan ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga agar firman yang akan disampaikan ini bisa membawa berkat untuk kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memujikan segala puji syukur sambil bertepuk tangan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Masih sambil bangkit berdiri, mari kita lanjut memujikan Allah sanggup. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita memujikan Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, kami rindu untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh menerangi hati dan juga pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan tiap hari, sehingga semakin lama kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bekerjalah secara leluasa di dalam diri setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kalau hari ini kita dapat kembali beribadah dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, suatu hari ada seorang pria bernama Chris Downey. Dia adalah seorang arsitek yang pada waktu itu dia baru saja memulai karir profesional menjadi seorang arsitek. Dia baru memulai karir sebagai arsitek. Tapi ketika di awal-awal dari perjalanan karirnya menjadi seorang arsitek terkemuka, dia merasakan ada sesuatu hal yang aneh di dalam dirinya. Secara khusus ada yang gak beres terhadap penglihatannya. Nah, setelah dia mengikuti sejumlah tes, pemeriksaan dokter, kemudian ditemukan bahwa ternyata ada sebuah tumor yang menutupi syaraf matanya. Sehingga tidak lama kemudian dari pemeriksaan itu dunianya seketika menjadi gelap. Dengan kata lain, pada waktu itu Downey mengalami kebutaan. Tetapi sekalipun dia buta, dia tetap berusaha untuk bekerja keras menjadi seorang arsitek. Tentu dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang biasa seperti yang kebanyakan arsitek umumnya lakukan. Dan ketika dia masih tetap terus bekerja, arsitek lain itu, teman-teman arsiteknya, mereka berpikir bahwa nggak mungkin Downey ini dapat menjadi seorang arsitek kalau dia itu tidak memiliki penglihatan. Dia punya problem dengan matanya. Nggak mungkin orang yang buta itu bisa menjadi seorang arsitek. Tetapi ada sebuah organisasi yang bernama San Francisco Lighthouse for the Blind and Visual Empire. Mereka ini menolong
Dauni, orang yang bukan hanya menolong Dauni, tapi orang-orang buta yang lainnya supaya mereka tetap punya semangat juang dan juga hidup secara aktif seperti kebanyakan orang lainnya. Dan kepada Dauni mereka juga memberikan dukungan dan juga dorongan sehingga pada waktu itu Dauni kembali menemukan semangat dan juga gairah untuk menjalani kehidupan tiap hari. Dauni kemudian menemukan teman-teman bahwa justru di tengah-tengah kelemahan dirinya, yaitu kebutaan yang saat itu dia alami, itu memberikan dia satu kesempatan untuk merancang gedung dengan perspektif yang unik, sesuatu hal yang tidak biasa yang ditawarkan oleh arsitek normal lainnya. Keterbatasan dan juga kelemahan yang dia miliki itu justru menjadi satu kelebihan. Dan kekuatan bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi dunia yang jauh lebih besar. Nah teman-teman, apakah kita juga memiliki kisah yang serupa dengan Dauni? Atau kita justru mengenal ada orang lain yang mereka juga menemukan bahwa dirinya itu punya kelemahan. Dan kelemahan itu menjadi sesuatu hal yang membuat dia sulit untuk melakukan segala sesuatu. Nah, teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi saya ulangi, Yeremia pasal yang pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tema kita hari ini adalah Use Me Lord. Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan firman Tuhan, saya mau terlebih dahulu memberitahukan kepada kalian situasi yang pada saat itu dihadapi oleh Nabi Yeremia. Jadi pada waktu itu teman-teman, Nabi Yeremia itu hidup di masa-masa kehancuran dari bangsa Israel. Dia merupakan nabi terakhir yang Tuhan panggil untuk menyampaikan firman-Nya kepada kerajaan selatan Israel, yaitu kepada suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Sebetulnya Tuhan itu sudah secara berulang kali berbicara kepada mereka bangsa Israel supaya mereka itu berhenti menyembah berhala, tetapi ya kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka terus saja mengeraskan hati mereka untuk tidak taat. Maka Tuhan itu berencana untuk memisahkan dua suku Israel dan menyerahkan 10 suku di utara ke tangan Asyur. Lalu Tuhan mengirimkan Yeremia untuk memberikan pesan terakhir sebelum dia mengusir bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dari Yerusalem, merontokkan kerajaan itu dan membuang mereka ke tangan kerajaan Babilonia. Nah teman-teman, ketika menerima panggilan Tuhan tersebut, tentu saja Yeremia merasa takut dan juga gentar. Karena dikatakan pada waktu Yeremia menjawab perkataan Tuhan dengan mengatakan bahwa dia itu masih muda. Dan dia juga dia masih muda dan dia harus dipanggil untuk berbicara kepada para penguasa dan juga raja-raja. Padahal pada waktu itu dia tidak pandai untuk berbicara. Sehingga ini menjadi satu ketakutan tersendiri bagi Yeremia dan merupakan hal yang wajar jika saat itu Yeremia merasa takut dan juga khawatir.
Tetapi Tuhan di ayat yang ke-8 memberikan penguatan kepada Yeremia dengan mengatakan supaya Yeremia tidak takut. Ketika mendapatkan panggilan ini, Yeremia dia langsung melihat keterbatasan dirinya, betapa lemahnya dirinya, tapi justru disitulah Tuhan itu menunjukkan siapa dirinya. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Yeremia ketika Yeremia saat itu meragukan dirinya. Yeremia berpikir bahwa ini adalah pergumulan dia, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa apa yang akan dia hadapi, perang yang akan dia hadapi ini adalah miliknya Tuhan. Yeremia ragu apa yang bisa dia lakukan, tetapi Tuhan memberitahukan siapa yang akan berperang menyertai dia. Bahwa Tuhan sendiri yang akan mengulurkan tangannya menjamah mulut Yeremia yang pada waktu itu menurut dia itu dianggap sebagai bagian yang paling lemah, dia tidak bisa berbicara, untuk memampukan dia melakukan apa yang sesungguhnya dia sebenarnya nggak mampu untuk lakukan. Dan yang perlu Yeremia lakukan hanya tunduk, taat kepada panggilan Tuhan yang begitu besar untuk melakukan apa yang dirinya tidak pernah pikirkan, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, dari panggilan Tuhan kepada Yeremia, kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita dan Dia itu mau supaya kita tunduk mengikuti rencananya. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang Tuhan lakukan supaya rencananya di dalam kehidupan kita itu sungguh tergenapi. Apa saja? Itu ada 4 hal. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan satu kebetulan atau secara random. Tuhan itu sudah membentuk kita. Bahkan dikatakan ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah membentuk setiap kita. Teman-teman, fakta bahwa Tuhan itu membentuk setiap kita itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu bernilai di dalam kekekalan. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan dari sorga. Dan agar tujuan itu tergenapi, maka Tuhan itu membentuk setiap kita. Nah, proses di mana Allah membentuk kita itu digambarkan seperti seorang tukang periuk. Di mana Allah itu yang menjadi tukang periuk dan kita yang dibentuk ini ada digambarkan seperti bejana. Nah, dalam proses pembentukan ini teman-teman ada bagian-bagian yang perlu Allah buang supaya kita ini menjadi sama seperti rencananya Dia. Nah, tentu saja ketika berada dalam proses pembentukan itu bukan sesuatu yang mengenakan, tetapi itu adalah proses yang menyakitkan yang harus kita lewati sebagai bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Agar bejana itu menjadi bejana yang sangat indah, dia harus melalui proses di mana ada bagian-bagian tertentu yang harus dibuang dan terakhir itu harus dibakar. Demikian pula dengan setiap kita. Supaya kita menjadi bejana yang indah, maka kita harus melewati proses pembentukan yang menyakitkan. Di mana melalui setiap peristiwa sehari-hari yang kita hadapi, di sanalah Tuhan membentuk setiap kita. Tuhan mendisiplinkan kita supaya kita berhenti melakukan dosa-dosa. Dia juga memangkas hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita, karakter buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak penting yang membuat kita semakin jauh dari Dia. Dan Tuhan juga yang meneguhkan setiap kita. Dia meyakinkan kepada kita siapa dirinya. Dia juga meyakinkan kepada kita kehendaknya Dia dan juga pimpinannya di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian teman-teman? Kenapa Tuhan menggunakan peristiwa sehari-hari untuk membentuk kita sesuai dengan tujuan dan rencananya? Seorang penulis buku terkenal bernama Rick Warren, dia mengatakan alasannya sederhana sekali. Karena di dalam 24 jam itu kita mengalami berbagai hal. Dan itu jauh lebih efektif untuk membentuk karakter kita, untuk menjadi sama seperti Tuhan, untuk menjadi sama seperti rencananya Dia. Itu yang pertama, yang Tuhan lakukan supaya kita itu sama menjadi rencananya, yaitu dengan membentuk kita. Yang kedua teman-teman, Dia mengenal kita. Kita harus menyadari Tuhan itu kenal kita secara personal. Tuhan mengetahui kita secara persis, entah itu kelemahan kita ataupun juga kekuatan yang kita miliki jauh sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini.
Nah, kata mengenal yang dipakai di ayat yang kelima itu punya pengertian mengetahui dan juga memahami bahwa seseorang itu akan melakukan sesuatu dan dia akan terlibat di dalamnya. Jadi Tuhan itu bukan hanya tahu siapa diri kita, tapi dia paham betul segala hal tentang diri kita, termasuk apa yang akan kita lakukan. Dan dia juga akan terlibat, turut campur di dalam kehidupan kita, supaya kita terus berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tuhan tahu kira-kira kalau kita setelah tamat dari sekolah ini, tamat SMA, kita akan masuk ke jurusan apa, bahkan nanti kita akan bekerja di bidang apa. Tuhan tahu itu semua dan Tuhan juga bekerja di dalamnya untuk membawa kita sesuai dengan rencananya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita peka dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa peka terhadap tuntunan Tuhan? Tentu saja dengan kita selalu menjaga relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 14, di sana pemazmur mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia telah menciptakan kita dengan dahsyat dan juga ajaib untuk sebuah tujuan. Itu berarti teman-teman, segala kelebihan, kekurangan kita itu merupakan satu paket yang memang sangat bernilai yang Allah berikan kepada kita supaya kita itu bisa mengerjakan tujuannya Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Sehingga kita harusnya tidak perlu merasa minder dengan kelemahan yang kita miliki. Saya nggak tahu kelemahan apa yang teman-teman rasa kalian miliki. Tetapi justru kalau kalian merasa bahwa itu merupakan satu kelemahan, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, justru kita harus semakin mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, justru dalam segala kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kita. Teman-teman, Tuhan itu sangat paham dengan segala hal yang kita hadapi. Dia tahu masalah kita, dia tahu kita sedang bergumul dengan kelemahan kita, dan dia bukan hanya saja tahu tentang hal itu, dia juga mengetahui setiap kebutuhan kita. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap terus kuat dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Dengan demikian teman-teman, kita bisa melihat kasih karunia-Nya dinyatakan dan juga dimuliakan melalui diri setiap kita. Itu tadi tentang kelemahan kita. Lalu bagaimana dengan kelebihan yang kita miliki? Ketika kita punya kelebihan, yang harus kita ingat adalah jangan sampai kita membanggakan diri kita. Karena ingat bahwa kelebihan kita pun itu semata-mata merupakan pemberian dari Tuhan. Dan itu diberikan supaya kita bisa melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu pakailah segala kelebihan yang ada di dalam diri kita untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman, selain tadi dia itu sudah membentuk kita, dia juga mengenal kita, maka dia juga menguduskan kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa kehadiran dan juga kekudusan itu di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Pengertian dari menguduskan itu sendiri berarti mempersiapkan, mendedikasikan, dipisahkan. Dengan kata lain teman-teman, sejak semula Tuhan itu sudah mempersiapkan kita, memisahkan kita untuk kita itu hidup kudus, berbeda dari dunia yang berdosa ini. Sehingga harusnya menjaga kekudusan hidup itu bukan menjadi satu pilihan, tapi menjadi suatu kewajiban bagi setiap kita, karena memang sudah seharusnya itu kita lakukan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sejak kekekalan. Yang perlu kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan sejak semula, maka kita harus menjadi diri kita yang seharusnya. Kebanyakan dari kita sudah tahu bahwa kita seharusnya menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus itu bukanlah sesuatu yang sulit
untuk kita lakukan. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin, tetapi bukan dengan cara kita melayani dan juga meneladani sikapnya. Tapi terlebih dahulu kita harus sadar posisi kita di dalam Yesus. Ketika kita sadar posisi kita, maka kita dapat mulai hidup sama seperti Dia. Alkitab mengatakan kita harus sadar dengan identitas diri kita di dalam Kristus, supaya kita itu bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk kita bisa taat kepada Dia. Jangan kita mengejar kekudusan itu karena kita takut kepada Allah. Kita takut berbuat dosa karena kita takut dengan Tuhan. Bukan demikian teman-teman, tetapi kita mengejar kekudusan karena kita yakin bahwa Tuhan itu sudah memilih kita sejak semula untuk hidup kudus. Dengan demikian, meskipun terkadang kita mengalami jatuh bangun dalam mengejar kekudusan, hendaknya pertobatan itu selalu menjadi gaya hidup dari setiap kita. Bertobat itu berarti kita mengaku bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan dan kita mau bertobat, kita kembali kepada Dia dan kita tidak mau mengulangi hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dengan demikian teman-teman, kita semakin lama akan semakin mengalami pertumbuhan secara rohani. Itu yang ketiga, Tuhan sudah menguduskan kita. Terakhir, yaitu Dia menetapkan kita. Agar rencana Tuhan tergenapi dalam seluruh kehidupan kita, maka Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita bukan saja dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia ini, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi pemberita kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Teman-teman, Tuhan punya rencana atas kehidupan Yeremia jauh sebelum dia dilahirkan. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sejak awal Tuhan mengingatkan bahwa tugas yang diberikan kepada Yeremia itu tugas yang sangat berat. Kenapa? Karena orang-orang itu akan membenci dirinya. Tapi Tuhan ingatkan lagi, Tuhan menguatkan di ayat yang ke-19 bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai Yeremia. Seperti Yeremia, setiap kita pengikut Kristus juga diutus ke dalam dunia yang bukan hanya siap menentang kita, tapi juga siap untuk memangsa kita. Sehingga wajar sekali apabila rasa takut bimbang itu akan menghinggapi setiap kita ketika kita mau bersaksi bagi Tuhan, ketika kita mau mewartakan kebenaran itu kepada orang-orang. Karena dikatakan dalam Matius pasal 10 kita itu seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tetapi Dia itu tidak akan membiarkan kita itu dikalahkan oleh dunia. Karena kita harus ingat janji Tuhan. Di Matius 28 ayat yang ke-20, Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka teman-teman, ketika kita mengetahui fakta bahwa Tuhan itu membentuk, mengenal, menguduskan, menetapkan Yeremia untuk tujuan sorga, kiranya dan itu menolong Yeremia dan juga setiap kita untuk bertahan di tengah-tengah segala tantangan kehidupan. Tetap tunduk kepada rencananya di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang membentuk kami, mengenal kami, menguduskan, bahkan menetapkan kami untuk mengerjakan satu tujuan yang mulia, tujuan sorga, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah di tengah-tengah segala kelemahan yang kami miliki ini, kami boleh belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan melalui kehidupan kami dan kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik itu di rumah, di lingkungan pergaulan kami, atau dimanapun juga. Tolong setiap kami Tuhan, karena kami sadar kami lemah dan juga terbatas, kami seringkali mengalami jatuh bangun di dalam taat mengikuti Engkau. Tapi kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memujikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih atas ibadah yang sudah berjalan dengan baik ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman pengurus remaja supaya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program remaja tahun ini yang sudah dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong buat program remaja ke depannya juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Melalui program-program tersebut, biar kita semua bisa dapat bertumbuh dalam Tuhan. Supaya seluruh remaja Agape dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan ya Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk kesehatan remaja Agape supaya selalu diberi daya tahan fisik yang baik dalam beraktivitas. Kami juga mau berdoa untuk proses pemberian vaksin yang masih terus berlangsung sampai bisa berjalan dengan baik dan dapat efektif bekerja dalam tubuh. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
cuaca yang terkadang tidak menentu, supaya Tuhan menganugerahkan cuaca yang baik untuk kedepannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus berkati agar dapat bisa memuliakan tempat-Mu ini lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Teman-teman yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.